adik-adik, kembali lagi Sekolah Minggu Online bersama Fausa Gloria. Adik-adik di rumah, apa kabarnya nih? Pasti baik kan? Kita berdiri yuk, kita angkat pujian Oh Sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Pam 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 pam. Sekali lagi ya. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Pam 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 pam. Nah, adik-adik, mari kita bersatu dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama. Tuhan, sekarang kami mau bersekolah minggu, Engkau sertai kami sehingga kami boleh bertuju padamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian, firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Salam adik-adik, bertemu kembali dengan Losaan. Nah, hari ini Losa mau memberikan berkat lewat firman Tuhan. Sebelumnya, kita berdoa lebih dahulu ya. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengar firman-Mu. Tolong agar kami dapat mendengar dengan baik, terlebih ketika kami boleh melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, suatu kali
si Jono dia sudah banyak bermain, lalu dia merasa lapar, lalu dia menjumpai ibunya. "Mah, aku lapar loh, Mah. Aku begitu lelah." Lalu si ibu menjawab, "Ya sudah, sana di meja makan sudah Mama siapkan nasi yang hangat dan juga sop yang panas. Tetapi kamu harus bersabar dulu, jangan makan sopnya." Nah, tiba-tiba adik-adik baru saja mamanya memberikan nasihat, tiba-tiba si Jono dia berteriak, "Hau, lidahku perih, mulutku panas." Lalu si mamanya mendekati, "Ada apa, Jono?" "Ini loh, Ma, aku baru saja menghirup sop Mama. Ternyata panas sekali, Ma." "Itulah karena kamu tidak lagi mendengar nasihat Mama. Kamu tidak bersabar. Akibatnya kamu harus menanggung sendiri, bukan? Bukan hanya kamu aja, bahkan Mama pun turut direpotkan." Nah, adik-adik, melalui kisah ini bagaimana si Jono sudah tidak lagi taat kepada perintah mamanya. Dia melanggar, akhirnya dia mengalami kerugian. Nah, adik-adik, cerita hari ini juga bercerita tentang pelanggaran. Pelanggaran tentang siapa? Pelanggaran tentang Saul. Pelanggaran Saul, ya temanya hari ini, dan diambil dari 1 Samuel pasal 13 ayat 1 sampai 14. Nah, ceritanya seperti ini, adik-adik. Minggu yang lalu Lesa Juaria sudah menceritakan, bukan? Tentang siapa? Tentang orang-orang Israel yang meminta dipimpin oleh seorang raja. Karena Allah kita adalah Allah yang baik dan Allah yang kasih, makanya Allah mau mengabulkan apa yang diminta oleh umat Israel, orang Israel, bangsa Israel, ya. Nah, adik-adik, akhirnya Tuhan memilih satu orang yang perawakannya begitu gagah, besar, cakap, dan juga dikatakan pemberani, adik-adik. Nah, inilah yang disukai oleh orang-orang Israel. Karena orang-orang Israel menganggap, wah, dengan raja yang baru ini, dia bisa berlindung, dia bisa meminta bantuan kalau ada musuh yang akan menyerang. Itulah tanggapan dari orang bangsa Israel pada waktu itu. Nah, adik-adik, bagaimana dengan pandangan Tuhan? Apakah raja yang baru ini, Raja Saul, bisa taat atau tidak? Tuhan akan melihat hatinya. Ceritanya ada di suatu ketika Tuhan menyuruh Samuel untuk menjumpai Raja Saul di tempatnya. Lalu Nabi Samuel datang ke tempat Raja Saul. Firman Tuhan berkata begini, "Saul, pergilah kamu ke Gilgal, tunggu aku 7 hari, dan aku akan mengadakan korban bakaran dan korban keselamatan." Lalu Saul pun pergi ke Gilgal. Nah, di sana adik-adik, ternyata di Gilgal itu ada peperangan antara orang Israel dan orang Filistin. Orang-orang Filistin, tahu gak adik-adik? Wah, pasukannya sangat banyak, seperti pasir di lautan. Bahkan dikatakan kuda-kuda mereka begitu banyak, senjata mereka begitu lengkap. Sedangkan orang-orang Israel memiliki perlengkapan seadanya aja. Sama loh, ada seperti bangsa Indonesia ketika melawan penjajah Belanda. Bangsa Indonesia hanya menggunakan bambu runcing, tapi pasukan Belanda menggunakan senjata yang lengkap. Demikian juga dalam keadaan orang-orang Israel pada waktu itu. Nah, jadi suatu kali terjadi peperangan yang tidak seimbang. Dengan semangat, orang-orang Israel mulai berperang melawan orang Filistin. Tetapi karena pasukannya begitu besar dan senjata yang lengkap, akhirnya orang-orang Israel terdesak. Dia mulai mengundurkan diri. Ada yang lari ke sumur, ada yang lari ke gunung-gunung batu, ada yang menyumput di gua-gua, dan ada yang nyumput di balik-balik di semak-semak lah gitu, adik-adik ya. Nah, adik-adik, demikianlah keadaan genting yang dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu. Bagaimana dengan sikap Raja Saul pada waktu itu?
Wah, dia sudah mulai panik adik-adik. Waduh, bagaimana ini? Dia mulai takut, dia mulai gentar pada saat itu. Mulai merasa seakan-akan tidak ada harapan lagi. Nah, adik-adik dalam keadaan panik, akhirnya dia menantikan tentang Samuel yang akan datang. Ketika dia sudah menanti 7 hari lamanya, dia berharap Samuel datang. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Sudah lama dia menanti tetapi tidak datang. Kemana ini si Samuel? Bapak Samuel ini. Bukankah dia sudah berjanji akan datang? Dia akan mengadakan korban bakar dan korban keselamatan. Bagaimana pasukan Filistin sudah semakin dekat. Bisa-bisa aku bisa tertangkap. Bagaimana ini? Akhirnya adik-adik dengan inisiatif sendiri, Raja Saul berani untuk mengadakan korban bakaran. Lalu dia meminta kepada seorang untuk membawa korban bakaran. Nah, ketika Raja Saul mengadakan korban bakaran tersebut, adik-adik tahu gak? Selesai dengan korban bakaran, tiba-tiba Nabi Samuel datang. Nabi Samuel itu marah kepada Raja Saul. Kenapa? Karena Raja Saul sudah tidak taat lagi. Lalu Samuel berkata kepada Raja Saul, Saul, apa yang kau lakukan? Engkau sudah melakukan kebodohan. Bukankah engkau harus menunggu aku supaya aku bisa mengadakan korban bakaran dan korban keselamatan? Lalu kata Saul, Bapak Samuel, aku begitu panik, aku begitu khawatir, aku begitu takut. Karena aku menantikan engkau juga tidak datang-datang. Hanya dengan keberanian aku sendiri, aku melakukan ini sih. Aku berani untuk melakukan ini, Bapak Saul. Mengadakan korban bakaran. Lalu Nabi Samuel marah kepada Saul. Kau tahu apa yang kau lakukan? Itu suatu kebodohan. Sekiranya engkau tidak melakukan, engkau sabar, Tuhan telah menyediakan kerajaan yang kokoh untuk engkau dan juga kepada umat pilihannya. Tetapi sekarang Tuhan tidak lagi berkenan kepada engkau dan engkau akan berakhir masa jabatan sebagai seorang raja. Nah, adik-adik, ketika raja mendengar keputusan dari Nabi Samuel, maka menyesalah dia. Adik-adik, lewat peristiwa ini, kita lihat kenapa kenapa Raja Saul begitu takut dan gentar dan begitu panik. Bahkan dia akhirnya melakukan tindakan yang bodoh. Pertama adik-adik, karena Raja Saul ini tidak mau menyerahkan hidupnya di dalam Tuhan. Lihat, ketika rakyat sudah meninggalkan dia begitu panik adik-adik. Dia begitu takut sehingga dia hilang dalam pikiran. Dia tidak menyerahkan segala sesuatu kepada Allah. Seharusnya dia sebagai raja, dia harus bisa menenangkan rakyatnya. Hai rakyatku, jangan takut. Kita punya Tuhan yang maha hebat, yang berkuasa, yang mampu untuk melawan setiap orang. Tetapi Raja Saul tidak melakukan itu. Bahkan dia begitu panik ketika dia melihat rakyatnya sudah meninggalkan dia. Bahkan dia begitu khawatir ketika Samuel tidak datang kepadanya. Dan bahkan dia begitu takut ketika pasukan orang-orang Filistin sudah semakin dekat untuk menyerang dia. Hal inilah yang membuat Raja Saul hilang pikiran, hilang di dalam berpikir. Akhirnya dia melakukan perbuatan bodoh itu adik-adik. Nah adik-adik, lihat peristiwa ini kita lihat Lose dan adik-adik adalah
anak-anak Tuhan. Seharusnya sebagai anak-anak Tuhan kita tidak perlu takut, tidak perlu panik, dan tidak perlu khawatir. Karena Tuhan Yesus mengatakan, jangan takut, jangan khawatir, karena aku menyertai engkau. Aku akan menyelesaikan setiap perkara ketika engkau mau bersandar kepadaku. Itulah yang Tuhan Yesus katakan. Seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak perlu khawatir. Kenapa? Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus hidup sesuai dengan pribadi Allah. Nah, kita tahu bahwa di dalam Allah tidak ada ketakutan. Ketika di dalam Allah tidak ada ketakutan, kita pun tidak perlu takut, adik-adik. Memang takut itu ada, tetapi ketakutan itu tidak lagi menjadi sesuatu yang menakutkan bagi diri kita. Kenapa? Karena kita punya Allah yang hebat, Allah yang berkuasa. Sehingga ketika kita takut, kita datang kepada Tuhan. Tuhan, hari ini aku takut sekali. Banyak orang yang meninggal karena COVID. Nah, adik-adik, datang kepada Tuhan. Tuhan, aku takut dalam menghadapi hidup ini. Tapi aku percaya di dalam Tuhan tidak ada ketakutan. Karena Tuhan yang akan menghalau segala ketakutan itu. Sehingga aku menjadi kuat, menjadi berani menghadapi hidup ini. Dan ingat adik-adik, kata Tuhan Yesus, jangan kamu khawatir. Ingat, di dalam Tuhan tidak ada kekhawatiran. Ketika hidup kita khawatir, kita datang kepada Tuhan. Ketika hidupmu khawatir akan masa depanmu, jangan takut. Karena Tuhan akan memberikan kamu masa depan yang cerah. Karena Tuhan akan memberikan kamu masa depan yang penuh harapan. Maka itu jangan kamu khawatir. Karena di dalam Tuhan tidak ada kekhawatiran. Sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita khawatir, datang kepada Tuhan. Minta kekuatan kepada Tuhan. Maka Tuhan akan berikan kekuatan bagi kita. Menghalau kekhawatiran kita. Bahkan kata Tuhan Yesus, jangan kamu panik dalam menghadapi segala sesuatu. Maka ketika kita menyerahkan segala kepanikan kita, Tuhan akan menolong kita. Nah, adik-adik sebagai anak Tuhan, mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita menyerahkan seluruh hidup kita di dalam Tuhan. Segala kepanikan, ketakutan, kekhawatiran kita. Ketika kita mau bersandar kepada Tuhan, maka Tuhan akan datang memberikan sukacita dan sejahtera kepada kita. Lakukan firman Tuhan. Maka di situ ada kuasa Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita. Setelah kita mendengar firman Tuhan, kata Tuhan, lakukan dan lakukan. Di situ aku akan menyertai kamu. Nah, adik-adik, dengan firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, terima kasih kalau kami mempunyai Allah yang begitu mengasihi kami, Allah yang peduli, Allah yang punya kekuatan, Allah yang punya pengharapan, Allah yang sempurna untuk kami menyadarkan segala hidup kami, baik itu ketakutan kami, kekotoran kami, ketakutan, kekhawatiran kami, kepanikan kami serahkan kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Sekarang kita mau angkat pujian Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus soalnya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus soalnya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus soalnya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus soalnya. Nah, adik-adik, waktunya pengumuman nih. Pengumuman yang pertama, pemenang kuis minggu lalu. Selamat menyaksikan.
bagi para adik-adik yang menang. Dan pengumuman yang kedua, adik-adik di bulan Agustus ini kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Negara kita. Karena itu akan diadakan lomba baca puisi tentang kemerdekaan kita. Bagi adik-adik yang ingin ikut dapat meminta puisinya dan mengirimkan videonya pada Lause Mapping paling lambat tanggal 15 Agustus 2021. Nah adik-adik, cara pengambilan videonya seperti ini ya. Jadi posisi HP-nya seperti ini. Jangan berdiri seperti ini, Dan pengumuman yang ketiga, di akhir ibadah ada kuis dan ada 3 hadiah voucher candy bagi setiap pemenangnya. Dan pengumuman yang terakhir, minggu depan tetap ada ibadah sekolah minggu online. Sampai jumpa adik-adik!